Ibu tidur pada saat rumah kita kemalingan. Ibu nggak tahu, Nak. Udah nggak ada gunanya ibu di sini. Gak bisa. Mulai sekarang, ibu kita antar aja ke panti jompo. Aku itu benci sama ibu. Berangkat, Nak. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Kalian jangan nyembah kecuali hanya kepadanya. Tetapi di dalam Al-Quran itu seringkali setiap perintah mentauhidkan Allah mesti diikuti perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, gitu ya. Jadi kalau kita cinta seakan-akan menyembah, menghamba ke orang tua, bukan termasuk musyrik. Ya, ada rekomendasi dari Allah, jadi boleh ya. Orang tua suruh apa mau saja, benar disalah-salahkan mau saja. Ada rekomendasi dari Allah, cuma tidak boleh sujud ya. Kalau disuruh maksiat ya jangan mau, itu saja, kan ya. Suruh musyrik ya jangan mau. Tapi untuk yang lain-lain, orang tua itu segala-galanya, gitu ya. Kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah ya. Bukan Allah bukan katakan jangan durhaka, bukan, tapi berbuat baiklah. Kenapa? Karena sekedar tidak durhaka tidak cukup. Paham ya? Harus lebih dari itu. Gitu ya. Terus jika telah sampai di sisi engkau pada usia tua, gitu ya. Salah satu dari keduanya, maksudnya salah satu dari orang tuamu itu salah satunya sudah tua atau kedua-duanya sudah tua, jangan katakan ya, hus atau ya. Itu. Terus jangan menghardik, jangan omong yang keras-keras, tidak boleh. Kalau omong-omong orang tua suaranya harus lebih keras daripada anaknya. Terus katakan perkataan yang mulia, bukan yang baik, bukan yang lembut, tapi yang mulia. Itu saking mulianya orang tua. Jadi kita kapan tidak boleh menghardik? Kapan tidak boleh katakan kapan? Kapan? Kalau orang tuanya sudah tua. Nah ini ya, ayatnya jelas ya. Jika sampai di sisi engkau pada usia tua, salah satunya atau dua-duanya, jangan katakan jangan hardik. Kita tidak boleh mengatakan tidak boleh menghardik kalau orang tua sudah tua. Gitu ya. Berarti kalau masih muda boleh. Akan gitu ya. Nah kan gitu ayatnya. Kalau sudah tua, salah satu atau dua-duanya jangan katakan berarti kalau masih muda boleh. Tidak boleh, kenapa? Dasarnya apa? Kalau kias tidak bisa. Kalau kias itu begini, tua saja tidak boleh, apalagi muda kan tidak boleh. Kalau muda saja tidak boleh, apalagi tua, itu namanya kias aulawi. Nah itu tua, tidak bisa. Masa ada kilas adna, tidak ada, lebih rendah. Kenapa? Berarti muda boleh. Ya, kalau orang tua masih muda, kita masih kecil. Nah, kan gitu ya. Masa kecil menghardik. Nah, kita malah yang dibentak sama orang tua. Kan gitu ya. Itu. Jadi orang tua masih muda, kita masih kecil, kan ya. Andai kan kita membentak pun tidak dosa, karena anak kecil belum ngerti, gitu ya. Gitu. Makanya kalau anak kecil salah ke orang tua itu tidak punya dosa. Jangan seperti itu. Maka orang tua yang menyalahkan dirinya. Berarti orang tua tidak benar mendidik anak kecil itu tidak punya dosa, gitu ya. Gitu. Yang salah siapa? Orang tuanya, gitu. Gitu. Orang tua ke anak kecil kadang disuruh orang tua tambah lari, gitu ya. Disuruh berhenti tambah terus, gitu ya. Tambah marah-marah, anak kecil ya gitu. Gitu. Tidak dosa, tidak punya dosa. Yang dosa malah orang tuanya dijadikan bahan introspeksi. Terus suruh apa lagi? Rendahkanlah untuk keduanya sayap kehinaan. Sayap kehinaan apa? Pundaknya. Jadi pundaknya diteguk, hinaan, diteguk ya. Bukan membusung ya. Bukan membusung. Jadi kita itu menghina kepada orang tua. Orang tua itu tuan kita, kita itu budaknya. Wis budak itu wis. Budak itu gimana? Ngomongnya pelan-pelan, lembut, halus ya. Dia duduk bawah, orang tua duduk atas. Walaupun dia profesor, orang tuanya lulus
SD, nggak lulus SD, tetap jasanya lebih besar orang tua. Apalagi ngomongnya pelan-pelan, orang tuanya nadanya lebih tinggi. Terus kalau jalan gimana? Kalau jalan orang tua di depan, anaknya di zaman sekarang tuh banyak ya gitu ya, anaknya di depan, orang tuanya di belakang sambil bawa tas. Naudzubillah minta orang tua jangan boleh bawa-bawa. Itu loh tuan kita itu budaknya. Itu budak kurang ajar itu sama tuannya. Begitu ya gitu. Belum benar di sana karena jasanya terlalu besar ya. Jasanya itu seakan-akan wakil Allah di bumi. Orang tua ridho, Allah ridho. Orang tua tidak ridho, Allah. Jadi saya tuh ingin tahu orang tua Allah sekarang sedang ridho ke saya apa enggak? Ya lihat orang tua. Pas orang tua itu baik sama kita, senyum-senyum, ramah, baik, hatinya senang, pas itulah Allah sedang ridho. Gitu ya. Terus kalau sudah punya orang tua, dia sudah punya rumah, sering-seringlah berkunjung ke rumah orang tua. Setiap langkahnya menghapus dosa ya. Ketika di depan orang tuanya dia itu dosa-dosanya melayang semua gitu ya, saking besarnya berkahnya orang tua. Orang tua itu diminta ridhonya, diminta doanya gitu ya. Maka beruntung orang yang masih punya orang tua, itu pintu surga. Dan cari ridho orang tua itu paling gampang gitu ya. Walaupun kita salah besar, nangis-nangis, orang tua mesti akan dimaafkan gitu. Jadi apa? Kita rendahkan, kita merasa hina, kita budaknya, orang tua itu tuan kita gitu ya. Dituruti saja gitu ya, dituruti walaupun dimarah-marahi tidak apa-apa gitu ya. Gitu salah benar-benar disalahkan tidak apa-apa, capek-capek disuruh berangkat gitu ya. Wong budak, jangan jadi budak mbalilo ya, budak yang tidak tahu adab kepada tuannya. Terus kita merendahkan diri itu karena apa? Minar rahmati, apa? Karena kasih sayang. Ada orang rendah ke orang tua apa? Takut kualat ya. Bukan karena takut kualat, bukan karena takut rezekinya seret, bukan karena apa-apa, tapi karena sayang kepada orang tua. Paham ya? Jadi supaya timbul itu ingat jasa-jasanya ya. Beliau yang mengandung saya, beliau yang menyusui saya. Kalau saya sakit dulu nungguin semalaman ndak tidur gitu ya. Terus apa? Beliau lebih baik tidak makan daripada anaknya yang tidak makan ya. Kalau kita sakit beliau lebih susah daripada kita. Itu diingat jasa-jasa orang tua, terus timbul sayang. Kita merendahkan diri tadi itu bukan karena apa-apa, tapi karena sayang gitu ya, karena cinta. Terus katakanlah, wahai Tuhanku, sayangi keduanya sebagaimana keduanya telah mengasuh aku sejak kecil. Ini doa dipanjatkan ya tiap hari. Biasanya manjatkan berapa kali? Makanya termasuk ada orang itu kalau doa orang itu cuma 5 kali ya, padahal pendek, Robbi Rahmah, cuma habis sholat saja gitu ya. Kan itu termasuk anak yang kurang berbakti gitu ya. Masa cuma 5 kali gitu ya, gitu ya, gitu ya. Habis sholat sunnah itu orang tua, setiap masuk masjid itu keluar mendoakan orang. Jadi setiap habis sedekah atau apa, setiap amal soleh itu gunakan kesempatan untuk mendoakan orang tua gitu ya. Terus andaikan kita itu berbakti kurang ikhlas, Tuhan kalian lebih tahu apa yang di dalam diri kalian. Ada orang itu berbakti ke orang tua, kenapa? Orang tuanya kaya ya, biar dikasih warisan gitu ya. Nanti udah dikasih ya, itu ada kan ya. Allah tahu apa yang di dalam dirimu gitu ya. Atau takut apa? Takut kualat, ada juga ya gitu. Allah tahu ya, Allah tahu apa yang ada di dalam diri kalian. Baktimu itu didasari kasih sayang apa? Tidak. Termasuk pengertiannya, andaikan kita itu terpaksa membuat orang tua jengkel ya, nggak suka sama kita, tapi kita tujuan baik sama orang tua. Misalnya apa ya? Misalnya orang tua sama dokter nggak boleh minum es gitu ya. Nah, kebetulan pas ada orang jual es lewat gitu, terus orang tuanya minta belikan es, kita tidak belikan karena kita takut orang tuanya sakit atau gimana. Terus orang tua marah-marah sama kita, terus kita dikutuk jadi anak durhaka. Tuhan kalian lebih tahu apa yang di dalam diri kalian. Paham ya? Kalau kamu itu orang yang soleh, Allah Maha Pengampun terhadap orang-orang yang banyak kembali. Paham ya? Jadi tidak apa-apa, asalkan kita tidak niat jahat ya, tidak niat buruk, tapi memang karena mencintai orang tua, tidak apa-apa ya. Jadi kapan-kapan kita tidak menuruti keinginan orang tua, tapi karena cinta kita, karena kebaikan orang tua sendiri, walaupun orang tua marah-marah, kutukannya tidak akan jadi.
Paham ya? Gitu, asalkan niatnya baik. Allah lebih tahu apa yang di dalam diri kalian. Ya Allah Gusti nyuwun pangaksami sampun tengu kula ninggalke agami infak sedekah lan kitab suci nyuwun tuntunan ilahi rabbi astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni kami sering banyak mengecewakan dan melukai hati orang tua. Kami mohon golongkan kami jadi anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Jadikan sisa umur ini jadi anak yang berbakti, ya Allah, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami, bagaimanapun keadaannya, kami adalah anakmu, darah dagingnya ada di tubuh ini. Sayangi orang tua kami, ya Allah, berkahi sisa usianya, berikan kesolehan, kebahagiaan, kemuliaan